Ya, terima kasih Anda semua sudah bergabung bersama saya Kak Rum di acara Rumpi No Secret. Ya, seperti biasanya di keseruan sore hari ini saya akan membahas sebuah tema yang sering menjadi perbincangan publik, kadang menjadi rahasia publik. Tapi karena di sini no secret ya udah kita omongin aja lah walaupun rahasia gitu ya. Seperti apa tema kita hari ini? Kita lihat dulu, ini dia kompilasinya. Kasus perselingkuhan nyatanya bisa menerpa siapa saja termasuk para selebriti tanah air Indonesia. Tidak hanya perselingkuhan sesama artis, namun juga ikut menyeret beberapa nama pejabat di dalamnya. Kali ini Rumpi akan merangkum skandal kasus artis dan pejabat yang sempat terkuak di media. Skandal artis dan pejabat rasanya tak lengkap jika tidak membahas Angel Elga. Mantan istri Rhoma Irama ini juga pernah diisukan menikah siri dengan seorang pejabat Papua menurut penuturan Macica Muhtar. Kini Angel tak lagi bisa menutupi hubungannya dengan Bupati Morowali, Anwar Hafiz. Bahkan disebut-sebut pernikahan sirinya dengan bupati tersebut telah menghasilkan seorang anak. Kontroversi kisah cintanya dengan bupati itu terungkap ketika Angel mencantumkan nama Anwar dan anaknya di formulir caleg ketika ia terjun mendaftar menjadi anggota DPR. Ada pula Macica Muhtar yang juga menuai kontroversi atas pernikahan sirinya dengan mantan Mensesnek pada masa Orde Baru, Murdiono. Kasus pernikahan sirinya cukup menyita perhatian media karena telah dikaruniai seorang anak laki-laki, Muhammad Iqbal Ramadan, hasil buah cintanya dengan Pak Mur. Setelah dicerai oleh Murdiono, Macica meradang tanpa henti menuntut hak pengakuan atas anaknya itu. Kasus ini terus bergulir hingga Pak Mur menutup usia. Namun Macica sedikit bisa bernafas lega karena pengaduannya ke MK mendapat titik terang di mana anak yang lahir dari pernikahan siri bisa diakui asalkan memiliki keabsahan otentik dari ayah biologisnya. Kasus yang menerpa pedangdut Maria Eva dengan politisi Yahya Zaini juga sempat menjadi buah bibir masyarakat. Video syurnya ramai beredar di media. Tak mau berlarut-larut dalam kubangan cibiran masyarakat, Maria Eva pun mengakui perbuatannya di hadapan media. Aksi konferensi persnya itu juga dibumbui oleh pernyataan di mana ia pernah mengandung janin benih hasil hubungannya dengan Yahya Zaini, namun harus digugurkan karena paksaan sang istri. Bintang film suster keramas Sinta Bahir tentunya pernah tersandung kasus hubungannya dengan seorang Kapolda. Sinta pun dengan lantang menyebut bahwa dirinya pernah menikah siri dengan mantan Kapolda tersebut. Namun entah mengapa Sinta tiba-tiba bungkam mengenai kabar pernikahannya itu. Disebut-sebut aksi bungkamnya akibat adanya teror yang mengancam akan membunuhnya jika Sinta terus-menerus melepas kata mengenai hubungannya dengan sang mantan Kapolda. Berikut selebriti yang skandal kedekatannya dengan pejabat ramai diberitakan oleh media. Benarkah sebuah ungkapan lama yang mengatakan harta, tahta, dan wanita memang tak bisa lepas dari ruang lingkup kekuasaan? Itu ya, banyak sekali ternyata kalau kita urut-urut itu ada banyak sekali kisah-kisah artis, penyanyi itu dengan pejabat. Tapi kalau diurut-urut lagi itu nggak ada yang langgeng, iya kan? Ya. Yang kedua gimana langgeng? Ada kok yang kedua langgeng juga. Ada lah pokoknya, ntar saya inget-inget dulu ya. Iya, itulah tadi kan harta, tahta, dan wanita. Berarti yang kita omongin itu pria ya kan? Kalau harta, tahta, dan pria berarti wanita gitu. Tapi kadang-kadang ya cowok itu kalau memang ada kekuasaan gitu itu agak beda gantengnya ya. Ya benar nggak? Cowok bener kan ya? Cowok yang dompetnya tebal itu agak bertambah gantengnya gitu. 10 apa? Meskipun udah peot juga. Bukan gue yang ngomong loh ya. Tapi seperti apa sih sebenarnya, bagaimana sih mereka itu bisa bertemu? Apa yang terjadi kemudian? Kenapa tidak langgeng? Apa yang menjadi pertimbangan kemudian mereka mau? Kita sudah akan mendatangkan sebuah bintang tamu. Bintang tamu satu ini juga pernah tiba-tiba mengejutkan publik dengan pengakuannya bahwa dia pernah menikah siri dengan seorang mantan pejabat. Udah mantan aja masih ganteng ya kan? Apalagi masih. Ini ketemunya di mana? Berapa beda usianya? Lalu apa yang terjadi? Tahu nggak siapa nih bintang tamu saya ini? Dia dulu waktu menikah itu beda umurnya 40 tahun. Cocok kan? Cocok kan?
rayuannya kayak apa sih? Aku pengen tahu ya kan. Kita beri tepuk tangan untuk bintang tamu saya yang pertama, inilah Sinta Bachir. Aduh, ijo-ijo. Sinta Bachir, sebetulnya apa sih yang membuat kamu jatuh cinta waktu itu dengan laki-laki yang berusia 40 tahun usianya berbeda? Karena dia baik. Selain baik, kalau baik kok pasti Iya, baik. karena sebenarnya saya tuh pernah trauma sama cowok. Tiba-tiba ada laki-laki yang lebih perhatian ke saya, terus care yang maksudnya pendidikan. pendekatannya beda gitu oh ya, ya, pendidikan terus ngajarin agama. Saya kan Islam, tapi saya terus terang nggak pernah sholat gitu loh. Sama dia dikasih mukena, dikasih guru ngaji, di sekolahan kepribadian lah. Dari situlah saya jatuh cinta gitu. Aku kayaknya cerita ini mirip-mirip dengan cerita siapa ya? Kayaknya itu modus nggak ya? Kita akan berbincang-bincang lagi, tetap di Rumpi No Secret. Wah. Oke, pasti sebelum kita berbincang-bincang dengan Sinta Bachir, saya akan memberikan pengingat untuk Anda seperti apa sih kisah Sinta Bachir yang berikut ini. Sinta Bachir, artis seksi kelahiran Wonosobo 29 tahun silam ini memang tidak pernah sepi dari pemberitaan sejak debut pertamanya pada film Suster Keramas. Namun siapa sangka di tahun 2012 sebuah berita mengurai ketika dengan lantang Sinta Bachir mengakui adanya hubungan spesial dengan seorang mantan Kapolda. Hubungan itu bahkan disebut-sebut sudah terjalin selama 2 tahun dan dikabarkan telah dikasiri. Menurut penuturannya, Sinta merasa gerah dengan teror SMS yang berisi cemburu buta mantan Kapolda itu terkait kedekatan hubungannya dengan seorang pria bule. Disebut-sebut mantan Kapolda tidak terima jika Sinta memiliki affair dengan pria lain. Namun setelah berita itu mencuat di media, Sinta yang awalnya sesumbar tiba-tiba bungkam menutup rapat mulutnya ketika ditanya mengenai perjalanan kisah cintanya dengan sang mantan Kapolda tersebut. Disinyalir akibat pemberitaan itu, Sinta mendapati dirinya tengah diancam akan dibunuh jika kembali mengubar kata mengenai kisah cintanya di media. Benarkah kasus ancaman pembunuhan yang terjadi padanya berasal dari sang mantan? Tak banyak lagi yang diceritakan oleh Sinta. Skandal kasus ini pun hanya menumpuk dalam sebuah berkas yang tak mungkin bisa ditemui kejelasannya lagi. Di tahun 2013, Sinta Bachir kembali menuai sensasi dengan tersebar videonya tanpa busana di sebuah bilik kamar mandi. Disinyalir akibat video itu Sinta Bachir gagal menikah. Karena hal itu membawa fase baru dalam hidupnya di mana Sinta Bachir memutuskan untuk menutup auratnya dengan berhijab. Baru sebentar berhijab, artis seksi itu seakan tidak betah. Sinta Bachir kembali membuka auratnya dan berpenampilan seksi menampilkan lekuk keindahan tubuhnya. Mengapa salah mantap untuk menutup auratnya? Sinta malah menuai kontroversi dengan melepas hijabnya. Benarkah alasan sepi job yang mendasari Sinta melepas hijabnya? Dan benarkah jika kini ia kembali disebut-sebut membuat jaring kemesraan dengan sejumlah pejabat? Oke, jadi itu cerita long time ago gitu ya. Tahun berapa sih? Berapa puluh tahun yang lalu itu? Waduh, udah lama. Tahun 45 ya? Tahun 45 gitu ya. Waktu itu umur kamu berapa sih? Umur masih 22 mau masuk 23. Masuk 23. Itu kan beda usianya memang 40 tahun. Kamu bilang tadi karena Iya. dia memberikan perhatian. Iya. Kalau ngerayu tuh gimana sih kalau ngerayu? Enggak sih, Nggak tipenya ngerayu? dia orangnya romantis ya, nggak ngerayu yang aku cinta kamu enggak, karena dia tahu dengerin curhatan saya gitu. Kenapa sampai Jakarta? Jakarta tuh karena saya dulu mau nikah kurang sebulan, nggak jadi. Jadi semua udah ready, udah sampai baju semua, nggak taunya cowok itu nipu gitu loh yang mau nikahin saya gitu. Akhirnya saya malu sama teman-teman dari Semarang, akhirnya saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya ketemu sama ini laki-laki gitu, dan saya pertama ih gila tua banget gitu loh, saya kan nggak banget lah gitu, Bukan tipe gue banget gitu ya. sukanya yang putih tinggi Lo muda yang ini kayak gimana emang? ini putih tinggi tapi tua gitu. Tapi dia sudah mantan pejabat ya? Iya udah. Oke. Terus begitu akhirnya memutuskan menikah itu gimana? Dia melamar kamu langsung datang ke orang tua, pendekatannya kayak gimana sih? Saya cerita asal-usul saya tuh bahwa saya orang kampung, keluarga saya orang biasa gini ya, tapi langsung lah dia bilang harus ketemu orang tua deh, kayaknya aku mau nikahin kamu. Hah? Kaget, terus gimana dengan gini? Dijelasin lah semuanya, dan akhirnya dia datang sendiri. Kedua kalinya dia datang dengan kakaknya dia.
Ya sudah, kakaknya pasti lebih tua lagi kan? Iya, iya, benar, benar, Dia itu benar. udah tua. Pasti orang nggak nanya, ini mana Pak anak enggak. yang di bawah? Anak yang Mau nganter sekolah anaknya ya Pak? Terus waktu kamu dilamar itu ada udah perasaan yakin, oke, apa yang melatar belakang kamu bilang gini. iya gitu? Waktu itu gini, udahlah nggak apa-apa kalau memang dia orang yang baik, yang bakalan jadi yang tanggung jawab daripada dulu menikah seumuran nggak taunya kan dibohongin gitu loh. Dan Siapa tahu kalau udah yang lebih tua nggak yang di bawah dibohongin. udah nggak bohong-bohong lagi, nggak taunya tetap aja nambah lagi. Kamu diapain? Kan udah dinikahin, berarti nggak dibohongin dong. Nggak dibohongin Ada sih. suratnya kan? Ada, nggak taunya suratnya bohong, coba gimana? Suratnya bodong. Iya, jadi waktu itu saya minta pisah kan, karena dia harus tugas ke luar negeri. Emang sebenarnya sih sayanya juga mungkin udah rasa cinta itu udah berkurang ya. Saya udah mulai lihat dunia luar. lihat berondong-berondong Sudah melihat cowok-cowok yang ganteng-ganteng, ya kan? Terus Akhirnya nggak mau lah sama dia gitu, udah. Tapi dianya marah-marah. Dan ada perjanjian yang antara kita berdua yang nggak boleh dilanggar, tapi dia langgar juga. apa Ya, itu? Jadi oke lah, yang pertama memang sudah ada dan itu tidak bisa dirubah. Saya Istri yang pertama. ya, dan saya udah tahu lah cerita hidupnya dia, dan saya juga kenal anaknya, kenal saudaranya dia Tapi juga. istrinya kenal nggak? Nggak kenal lah, Gila apa? tapi tahu. Oh tapi tahu. Tapi tahu. Dia juga tahu, istrinya tahu. Tahu kalau ada saya gitu. Oh, Dan oke. saya tahu rumahnya di mana, anaknya kita mainnya di mana, kita pergi ke luar negeri juga bareng. Kamu nggak pernah dilabrak gitu? Enggak. Enggak. Enggak pernah, karena saya juga udah tahu lah porsinya masing-masing. Oh. Kita tahu sama tahu tapi nggak mau tahu masing-masing gitu. Dan apa yang dilanggar sama dia? Saya bilang, jadi oke, kamu udah mau nikahin aku, tapi aku nggak mau nikah lagi, dan kamu jangan nikah lagi. Oh dia nikah lagi? Akhirnya bukan nikah sih, dia bilangnya sih terjebak, tapi terjebak kok. Berkali-kali terjebak berkali-kali ya. Oh gitu, jadi kamu dihianati. Akhirnya saya juga berkhianat juga. Dasar. terus. Terus udahlah, intinya. Tapi bukan kamu jodoh. menduga nggak sih bahwa kan dia mengkhianati istrinya, terus menikah sama kamu? Kamu menduga nggak bahwa tipe yang seperti itu pun akan berkhianat juga sama kamu? Enggak sih, waktu itu Enggak. karena dia udah janji, udah tobat, udah tua, udah gini gitu kan, nggak tahu Apa gimana? Udah tobat, udah tua. katanya. Tapi ya udahlah. Itu perjalanan hidup yang Jadi kenapa waktu itu kemudian kamu muncul dan kamu ceritakan bahwa saya itu karena apa? Rasa marah karena apa? bukan, aku nggak marah dan sampai sekarang nggak. Jadi kenapa waktu itu menceritakan? Waktu itu dia ngambil handphone saya kan, Ngambil di BBM teman-teman. Bahwa aku udah sendiri loh, suami aku tua katanya gitu. Dia dan kadang-kadang pasang foto saya, muka dia sebelah, kadang muka saya sebelah gitu. Oke, coba kita lihat ada artikel apa artikel ini, coba kamu komennya apa. Jadi dia yang mengirim BBM nih. Artikel digosipkan jadi simpanan pejabat Sinta Bahir akui ada untung ada rugi. Ya iyalah, pasti ada untungnya ada ruginya. Ruginya dulu apa? Ruginya kita jadi punya image yang jelek ya. Jadi kayak laki-laki mau deketin jadi takut Oh, gitu loh. jangan-jangan ini perempuan apa gitu ya. Gitu. Oke. Tapi sisi Positif untungnya ya banyak lah ya. Apa Kita tuh? juga jadi tahu dunia-dunia yang apa sih yang tadinya belum tahu udah tahu gitu loh. Ada untungnya ini nggak juga masalah orang menjadi lebih kenal kamu karena ada kasus ini juga gitu. Iya, tapi tetap malu. Ada untungnya di situ, tetap malu gitu. Jadi kayak ada kenal cowok gitu. Cowok itu mau ngenalin ke keluarganya. Jadi dua sisi mata pisau gitulah ya. Jadi kayak, aduh, jangan-jangan dia nonton TV ya, nonton beritanya aku ya gitu. Jadi Terima kalau aku nggak ya, secara gitu. karir kamu punya cerita, Iya. tetapi secara pribadi kamu punya cerita juga ya. Iya, Akhirnya nah itu beresiko. yang ditakutin itu resiko pribadinya justru. Enggak, tunggu sekali lagi, dia nyolong handphone kamu terus menyebarkan itu, ada foto itu, tujuannya apa sih? Ya, mungkin dia juga cemburu lah. Intinya pengen solve juga. Ini loh punya mungkin gitu. Dia yang juga. ingin, sebenarnya dia yang menyebarkan gitu. Dan saya kan nggak yang ngumpet-ngumpet, sorry ya, nggak yang ngumpet-ngumpet. Banyak kok orang tahu pergi ke mall, teman-teman saya, terus teman-teman beliau juga, saya juga sering diajak ke acara-acara. Jadi gitu. sembunyi-sembunyi Cuman, enggak? orang kan bener-bener, cantik ya Pak istrinya. Cuman saya mikir, itu orang mesti mikir ya, gila tuh dua-duanya ya. Kayak gitu. Oh, kamu kepikiran kayak gitu ya Iya, di dalam hati ya? Saya bilang, sayanya mau datang itu suka, aduh, nggak usah deh Pak, nggak usah ngajak mama deh gitu. Saya nggak mau gitu, Kamu loh, karena malu. Kan kalau ketemu sama teman-teman lakinya begitu, cantik ya. Kalau ketemu sama ibu-ibunya, kamu nggak diliatin gini-gini. Enggak sih, ada sebagian mungkin Bapak udah tahu ya milih-milihnya gitu. Jadi kamu nggak akan diajak ke tempat yang akan melihat kamu dari atas ke bawah, Oh, atas iya, ke bawah, atas ke bawah, enggak. slet sayap gitu nggak ya? Langsung tersayat-sayat habis deh. Tapi ada perasaan gimana gitu nggak sih sebagai istri, apa istilahnya ya?
Tapi namanya istri kedua ya, itu nggak enak banget. Dan semua perempuan jangan pernah mau deh jadi istri kedua. Nggak enak. Ketika kita lagi butuh dia nggak ada. Jadi lebih enak diduakan apa menduakan? Nggak mau lah, itu pilihan. Itu buat si malakama itu, Bu. Milih yang ini sakit, ini sakit. Coba dia nasi. Sinta Bahir simpan sejumlah pejabat. Astagfirullahaladzim. Di mana? Ini fitnah kalau ini. Kamu simpan di mana sih? Kamu simpan di mana dia? Hah? Enggak. Cuman sekali dalam hidup saya. Itu kalau pejabat. Iya. Kalau pengusaha? Sebenarnya cerita ini tuh udah saya tutupkan. Tutup, karena ya? saya udah membuka lembaran baru. Dan Ada pacar baru soalnya sekarang ya. Alhamdulillah. Udah mau nikah katanya. Amin. Tahun ini, tadinya pengen tahun depan tapi tahun ini. Tahun ini aja lah ya, lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik. Ntar kelamaan saya diambil orang lagi. Kalau nggak dia ngambil lagi. Gitu ya, ada ketakutan seperti itu ya. Terus kan kita terakhir ketemu nih Sinta Bahir itu berkerudung. What happened? Ya, waktu itu mungkin lagi apa? kerasukan malaikat, ya kan? Sekarang kerasukan apa kamu? Hari ini kamu kerasukan apa? Hijau-hijau kayaknya kerasukan. Hijau-hijau karena sekarang dapetnya muda. Jadi hijau, daun muda. Oh, sekarang daunnya mudaan dari yang dulu. Mudaan sekarang daripada yang dulu gitu. Ya kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu berubah? Apa benar karena sepi job gara-gara pakai kerudung? Enggak juga sih. Sebenarnya sempet mau merit dulu, ya udahlah sempet mau merit. Terus Suaminya menuntut harus berkerudung. Enggak juga sih. Terus saya kan bilang ada orang mau ngelamar kan, mau ngelamar. Udahlah mungkin ini adalah jalan aku untuk tobat untuk semuanya gitu. Nggak taunya kan muncullah video itu. Iya, akhirnya setelah video itu digagalkan lah. Pernikahannya jadi gagal gara-gara video itu. Akhirnya ya udahlah konsen kerja aja gitu. Nah pas waktu kerja tawarannya memang di kontraknya itu emang nggak pakai jilbab, ya udahlah mungkin udah Allah belum merestui aku pakai jilbab lah gitu. Ya udahlah akhirnya buka tutup kayak jalan tol aja. Jadi kalau kumpul teman-teman berhijab. Sekarang juga masih begitu? Iya, sekarang pun gitu. Kadang-kadang orang bisa hari ini lihat saya pakai baju seksi, besok pakai jilbab gitu. Tapi munculnya video itu apa perasaan kamu waktu itu? Ngerasa apa sih? Bahwa kamu kan udah mau baik-baik gitu pakai Itu kerudung. ujian yang luar biasa lah. Mungkin karena dia bukan jodoh saya yang jelas gitu. Mungkin Allah kenapa ada munculin video gitu, ada orang yang munculin video itu, ya aku ambil hikmahnya. Kamu tahu nggak siapa sih yang memunculkan video itu? Tahu orangnya? Nggak tahu sih ya, paling mungkin juga. Kayaknya tahu nih. Hah? Tahu pasti kamu. Hanya tangan jahil. Tangan jahil siapa? Tahu. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita dan masih akan mendatangkan beberapa bintang tamu yang akan mengurai kisahnya. Apa yang membuat mereka nikah dengan pejabat dan apa yang menyebabkan kemudian hubungan itu kandas. Saya berikut ini tetap di Rupi. Kisah Sinta Bahir tadi ternyata kita tahu bahwa pernikahannya kenapa, bercerainya juga kenapa, karena ternyata dia juga ditigakan, bukan diduakan ya, ditigakan ya. Jadi mungkin itu karma juga ya sebenarnya. Kamu menganggap itu karma? Iya juga ya. Kapok nggak jadi istri kedua sekarang? Kapok lah, maunya jadi yang pertama dong. Tapi harus kaya. Alhamdulillah sih cukup. Sekarang dapatnya alhamdulillah sama-sama ya cukup. Sama-sama cukup, baik. Nah, kalau yang bintang tamu saya yang berikut ini, saya tidak tahu apakah ini juga karena lagunya sehingga dia mengalami jalan hidup yang seperti itu. Lagunya berjudul Cinta Satu Malam. Tahu kan? Tahu kan? Tepuk tangan untuk Melinda, Cinta Satu Malam. Ini Kak Jojo. Biasa ada kerumpian-kerumpian di sini keriaan. Silakan mulai kocok arisanya. Ya Allah, ini Melinda sama Sinta Bahir mukanya kalau mirip ya. Emang mirip. Pernah nggak sih kalian punya pacar yang sama? Enak aja ya. Enak aja. Kita bukan pemakan Kita bukan makan teman. Bukan makan teman ya. Bukan Ada temanmu yang suka makan teman? Tahu ya.
Ada lu? Nggak ada kalau aku mau, udah jelas. Gue juga nggak tahu ya. Nggak tahu tuh berarti bukan berarti nggak ada Gue ya? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mungkin bukan teman kali ya? Yang suka temen makan temen gitu aja kali ya. Oke. Bukan itu judul lagu, Kak Ros? Ada ya? Siapa nyanyi sih? Banyak. Oh banyak penyanyi. teman makan teman ya. Oke baiklah. Sebelum kita ngobrol sama Melinda, kita akan lihat dulu tayangan yang berikut ini. Ada Wanita kelahiran Jakarta tanggal 29 Mei tahun 1982 ini kemarin sempat dikabarkan mempunyai hubungan dengan salah satu bupati di daerah Jawa Barat, Melinda. Wanita yang pernah dekat dengan Saiful Jamil ini kini sudah memiliki 1 orang anak dari sang bupati tersebut. Kemarin Melinda sempat memperjuangkan status anaknya agar diakui oleh sang bupati, dan usahanya berhasil. Bagaimanakah kisah Melinda bisa memiliki hubungan dengan sang bupati? Semua akan terjawab hanya di Rumpi No Secret. Kalau tadi kita sudah dengar ceritanya Sinta Bahar, bagaimana pertemuannya ruangannya dingin banget, Kak Ros. sehingga butuh kehangatan kamu. Oh iya dong, 4 tahun kita menjanda aja. Udah punya pacar belum sih? Kalau dia kan udah mau nikah Ih, lagi. selamat cinta. Alhamdulillah. Salah, namanya bukan cinta, Sinta. Oh. Mukanya kok begitu? Kalau kamu Salah ya. Berasa Ketawanya penuh hati. Nggak, perasaan muka saya baik-baik aja. baik-baik aja ya ya. Kamu udah punya pacar lagi belum? Oh, belum. Kenapa? Kalau Kak Ros ketawanya penuh arti ya. Benar. Tidak usah bicara tuh udah ada artinya. Udah ada arti, lu mengandung arti Cin semuanya, ya kan? Kalau tadi kan udah denger cerita dia, kisah pertemuannya bagaimana? Kalau kamu ketemunya bagaimana sih? Harusnya tanyanya sama manajer gua sama salah satu band ternama. Oh, Gitu. ada salah satu band ternama juga. Kenapa begitu? Kan pertemuannya saat lagi ada acara di Cirebon sama salah satu band itu. Oh, sama band itu. Terus pendekatannya Kenapa gimana? sih mesti dibahas lagi, Aku tuh karena gini, kisah seperti sepertinya ya suka membuka lembaran lama. Sudah 2015. saya begini, kisah-kisah seperti itu tuh jangan sampai hanya menjadi sebuah kisah yang diomongin tapi tidak mendapatkan sebuah hikmah atau pelajaran buat orang-orang yang lain. Jangan sampai kan banyak perempuan yang tertipu. Benar Tapi gini, Eh. kita tidak bisa terkadang gini, kita sudah mengalami tapi terkadang kita tergantung dengan manusia itu sendiri. Bagaimana dia ada kapok atau tidak? Atau Kamu pengen- kapok nggak? Saya sih nggak pengen lagi sih Nggak seperti pengen itu. lagi. Lebih baik daripada saya seperti itu, lebih baik saya hidup sendiri, saya membesarkan anak, lebih baik saya kerja cari uang. Apa yang membuat kamu Kayak gitu. kapoknya tuh apanya? Sakit ke dalam hati, sampai ke dalam tusuk jantung. Gara-gara apa? Kamu diapain? Ih. Ih, gitu. Kamu kan udah tahu katanya gitu. Ih, kan Ya, aku udah tahu, pemirsa kan pengen tahu. Jadi kejadiannya waktu kamu itu nanti kamu sedang menghamil atau sudah punya anak? Maksudnya dihianati siapa ya? Maksudnya pas udah kenapa waktu Kenapa punya ada anak? kata dihianati? Dia dihianati nggak sih Coba sebenarnya? nggak tahu ya. Kalau saya kan sebagai istri kan ya saya nurut apa kata suami. Saya tidak mau melawan dengan suami walaupun Lalu? sakit gitu kan. Walaupun Sakitnya tuh diapain? aduh, nggak usah dibahas. Aduh. Sakitnya yang ini kayaknya sakitnya nggak enak. Cantik deh. Mau buka-buka, aduh, itu udah lama kasusnya 4 tahun, ngapain dibuka-buka? Tapi ada sesuatu yang menyakitkan gitu ya? Enggak, biasa aja. Tadi katanya sakit. Biasa aja, males ya. Males udah 4 tahun kasusnya ini. Basi kali. Jadi apa hikmahnya sekarang? Hikmahnya gini aja, hati-hati para perempuan-perempuan, jangan sampai terayu dengan rayuan-rayuan maut laki-laki. Loh. Itu hanya kamuflase saja. Tapi sekarang gini nggak apa-apa kalau daripada maksudnya sorry ya daripada Bener. cuman jadi cewek-cewek yang nggak jelas lebih baik mau gitu oke tapi harus ada perjanjian hitam di atas putih tuh. sebentar, Karena sebentar, nggak bisa. Terkadang udah ada hitam di atas putih aja masih suka dilanggar. Udah nggak kajaman hitam di atas putih. Kamu dulu legalnya. pakai hitam di atas putih nggak? Hah? Pakai hitam di atas putih nggak? Walaupun lisan aja diingkarin, lah hitam putih nggak bisa, nggak ada lagi kayak gitu-gituan. Oh, jadi nggak udah kagak zaman. Tapi kenapa kamu dulu mau nikah sama dia? Kenapa? Itu urusan saya dan dia yang tahu. kan kemarin di ngerumpi yang episode lalu kan gue udah jawab. Apa ya gue lupa? Lupa ya? Lupa. Karena dia baik. Jangan, sekarang udah baik-baik. Oh, udah Alhamdulillah baik-baik. sekarang saya sama beliau, jadi kita jadi udah kayak keluarga. Oh. Dan intinya alhamdulillah anak saya sudah diakui dan dia Oke. sudah meminta maaf sama orang tua saya dan saya. Mau apa lagi sih? Sudah damai ya? Sekarang nikmati aja hidup. Tapi sekarang gini, Aha. ini kan kamu masih nyanyi kemana-mana, masih suka mengalami hal yang sama nggak sih? Ada yang mendekati pejabat? banyak banget. Wis.
Mau yang mana? Gayo banget. Kayak gimana sih cara mendekati yang biasanya? Saya tidak mendekati. Enggak, maksudnya mereka mendekati Tapi kamu. kumbang-kumbangnya mendekati saya. Gimana? Modusnya gimana? Modusnya? Astagfirullahaladzim. Saya bilang, tenang Melinda, saya tidak akan seperti mantan suami kamu. Saya berani bertanggung jawab. Pret. Gitu. Apa dia tanya pin BB dong, pin BB gitu Oh ya? iya, pin BB nomor rekening kagak ngaruh sama gue. Oh, nomor rekening juga Oh ditanya? iya. Ada yang masuk ke nomor rekening? Kagak boro-boro. Rekening cicilan aja deh. Nah, jadi cowok-cowok itu banyak, Iya, jadi banyak. Saya siap menjadi papanya Ngomong Maharani. begitu belak-belakan. Cin, banyak banget. Tapi saya lebih baik saya menghindari gini. Gini aja deh Pak, daripada Bapak saya jadi istrinya Bapak, lebih baik Bapak ngundang saya nyanyi aja. Itu duitnya berkah buat anak saya dan saya. Oh gitu. Jadi anak kamu itu sekarang juga menjadi modus rayuan cowok-cowok itu ya? Iya, saya bilang saya paling nggak suka. Jadi kok jadi kasihan dia. Oh, nggak apa-apa sih, siap jadi papanya Maharani. Insya Allah, walaupun papa gini. Jadi gini, bapaknya sosok papinya Ara tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Jadi papinya Ara ya. Tapi hubungan mereka sudah baik ya? Alhamdulillah, sudah kan sering ketemu, tadi udah lihat. Iya benar, udah lihat. Ada videonya. Ada videonya kan, udah lihat. Katanya nggak boleh Yang mana diomongin. sih videonya? Coba tunjukin dong videonya yang mana. Itu kan Ada ketemu sama wartawan, ada oh, iya. wartawan. Itu kan ketemu sama anaknya, kalau ketemu sama ibunya gimana? Oh baik, tadi kan udah lihat. Ibunya ketebak-tebak ini. Gue cuma tebak-tebak happy birthday. Tapi pasti matanya lirik-lirik gitu nggak Oh sih? kagak kan enggak. Ada setruman-setruman gimana gitu nggak sih? Enggak, alhamdulillah enggak, baik-baik aja. Oh gitu ya. Ada yang nggak berani lihat soalnya gini. Iya, ada yang berani nggak ngeliat, dia nunduk aja. Takut Dia kesetrum duduk ya. aja, Cil. Pengen balik, tapi gue nya nggak mau. Jadi. Nah, waktu kamu Tapi wanita kalau udah luka itu udah susah ya untuk maafin. Sekarang gini, dirimu disakitin seperti itu, pengen balik lagi gitu. enggak? Enggak, aku sampai sempet nggak punya rasa untuk jatuh cinta lagi, udah nggak mau sama cowok. Sama. Ngapain lo gini-gini? Udah Sama nggak mau. kayak aku kayak gini. Jadi intinya apa? Oke, kita saat ini kita memang kita punya anak. Anak itu tidak akan ada bekasnya, mertua tidak akan ada bekasnya, tapi istri ada bekasnya. Oh. Paham? Ada bekas istri, ada bekas Dalam suami syariat gitu ya. Islam Iya, iya, itu iya. istri Anak ada nggak ada bekas, bekas. anak Tetap tidak anak bekas, dan tetap mertua tidak pernah ada bekasnya sayang kalau mertua. Kamu sempat kalian berdua nih Oh. sempat merasa gini nggak sih ketika didekati seorang pejabat yang punya kuasa lah, orang yang punya kuasa gitu. Kalian sempat merasa kalian tuh istimewa gitu. Ih, Sekarang gini, kita berpikir gini, berpikirnya gini, bapak ini pengen sama saya kenapa, gitu kan? Ada Kalau pertanyaan cuma cinta sesaat ngapain? Kita cari yang barokah, yang maslahat dunia dan akhirat. Karena dalam saat ini saya mencari hidup yang barokah, yang ada di jalur, maksudnya ada di jalur agama. itu kan yang sekarang. Iya. Waktu dulu dideketin Waktu dulu. orang yang berkuasa, tiba-tiba mendekatin kalian kan tadi. Bukan Kalau gue yang deketin dia, ngejar-ngejar Iya. gue sampai ke Jakarta pakai Iya. Forerunner lagi. noeng. Kalau ada Forerunner itu saya jadi curiga, ini mau ngejar-ngejar Melinda. Enggak, maksudnya gini, kalian kan tadi Sita mengatakan saya ini siapa sih? Siapa? Hanya gadis biasa dari Iya. desa gitu-gitu didekati oleh seorang yang memiliki kekuasaan. Kamu juga ketika didekati laki-laki seperti itu, apa yang kamu ada kerasa, gila spesial banget sih atau Ih, kagak. Enggak loh, kalau aku juga enggak. Mungkin bapak itu punya ilmu sesuatu kayaknya ya. Ah, serius? Secara Cirebon Oh, Jadi jadi kamu- justru aku nggak tahu kalau dia itu bapak bupati, lillahi ta'ala nggak tahu. Tiba-tiba manajer gue, tahu kan manajer gue, jebret tuh, itu bupatinya, kagak ada tanda tampang-tampangnya kalau gitu. Orang biasa, bapak itu ini banget. Biasa low maksudnya profile biasa low gitu. profile. Memang kamu apa pendekatannya kayak gimana sama kamu? Suka di apa kayak kalau dia kan di sekolahin kepribadian apa segala macam gitu. Ini bintang tamunya seger-seger banget. Gimana nggak pernah olahraga ya? Oh, Nggak pernah olahraga makanya gemuk ya? Iya, larinya justru salah, Ci. Justru karena mungkin hormonnya kebanyakan, jadi kita lari olahraga aja. Gimana yang lihat nggak gemes gitu ya? Oke, baik dan Trans TV juara ada apa sih? Gue juga kagak tahu. Ih. Saya punya seorang tamu rahasia. Loh, kenapa kamu yang berdiri sih? Tamu sih. Lalu, Kita lihat siluet. pentingkah tamu itu? Coba kita lihat ya penting atau enggak. Coba kita lihat. Kita lihat siluetnya di belakang. Widih. Kayak kedemenan laki-laki yang di luaran ya. Itu hidung apa pipi sama ya? Parah. Siapa tahu nggak siapa itu? Ih, gue nggak tahu. Nggak tahu apa gimana? Nggak tahu. Kalau Saya kan diundang ke sini khusus Gerumpi ya, untuk khusus aja. Oh, iya, iya, Tidak benar. untuk yang lain-lain. Oke, baik-baik. Saya sisihkan waktu dalam kesibukan saya loh. Lihat tuh. terima kasih atas kehadirannya. Kak Bas, ini semuanya mancung.
Asli semua nih, asli semua. Nah, ya tanya aja nanti ya sendiri Asli ya sama semua orangnya nih. ya. Napasnya naik turun. Perempuan yang satu ini ya, cluenya adalah kabarnya dia juga pernah dekat dengan Saya pulang dulu ya. Gua baca dengan mantan suaminya Melinda. Yang mana sih perempuannya? Gue juga nggak tahu. Kamu beneran nggak tahu? Saya nggak tahu. Ah, masa sih? Nggak tahu. Beneran nggak tahu ya? Tapi katanya Kalau dia gitu- pernah ketemu 3 kali. Sama? Pernah ngomong sama gua di acara yang sebelah sono no, yang udah tutup. Tapi lu nggak pernah tahu? Gua nggak pernah tahu. Tapi lu tahu kalau dia deket Gua sama- nggak tahu. Tapi perasaan lu gimana kalau ketemu dia? Aku mada apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Penasaran? 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 Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Ada apa? Saya mau pulang boleh? Mau pulang kemana? Mau pulang ke pangkuan ibuku. Oh, jangan dulu dong. Ini kayaknya mencurigakan Saya katanya nggak ada apa-apa kok mau pulang. Iya, kan anak saya nangis di rumah. Karena udah ada bapaknya yang nemenin. Ada Siapakah misteri guest yang membuat suasana di sini agak gerah gitu ya, agak panas gitu ya? Ada tisu nggak sih keringetan dia? Kipasin biar asapnya makin gede. Enggak deh. Saya berikut ini Aduh, sampai berantakan rambut tepuk gua. tangan untuk misteri guest kita. Siapa dia? Oke. Aku lagi kaget. Pikir-pikirnya itu ada Robert. Angelina Jolie. Sinta Bahir duduk situ. Sini Sinta dong. Penelope duduk sini. Duduknya sini. Melinda duduk sana. Kakak di sini. Gitu. Biar enak ngobrolnya. Gitu. Baik saja saya. Gila dorongannya dahsyat juga ini. Pantesan ya menghasilkan anak dorongannya kenceng banget ya. Tapi bajunya matching lo sama item merah itu. Oh iya loh. Janjian ya. Wah, ini habis gosip nggak benar lu ya. Enggak. Wah, dia sujon. Gue dengar tadi di belakang. Aduh, kursi ini agak goyang. Jangan dikunci. Misalnya kita menemukan artikel gitu ya. Waktu itu pernah di sebuah acara talk show juga. Cinta Penelope itu mengatakan bahwa kamu juga pernah deket juga sama mantannya Melinda. Enak aja Melina. Oh, lu mah bener-bener dah. Lah, kok gue salahnya Jadi apa sih ceritanya? Jadi Enggak, jadi gini. Cinta Penelope pernah dekat dengan mantan suami Melinda. Oh, ini sebentar. Berarti narasinya yang salah. Oh, Narasinya iya, yang bikin salah. narasi. Siapa sih yang bikin narasi? Bukan gak ada narasi, itu tulisan. Itu, dia sama saja. Enggak, itu udah ngambil dari berita-berita tuh. Iya. Sekarang gini, sudah lama juga. Oh enggak, bukan masalah sudah lama, harus dilurusin dulu. Oh iya, lurusin. Sok, lurusin. Dulu kan aku di PCM, itu sama Charlie yang lain. Boleh iya. tanya sama Charlie, boleh tanya sama Randy, manajer Sarini. Di situ aku diundang. Ya, bukan cuman aku, Putri Penelope, Sinta Jojo, 9 band sama semuanya yang ada di PCM. Kita diundang di sana. Memang mungkin Melinda bilang dulu katanya pernah lihat aku di lobi. Oke lah, tapi emang kita ditempatkan di hotel itu, di salah satu acara tetangga sebelah. Jadi kan Silakan. Mana kreatifnya mana? Enak aja. Kamu tanya sama sendiri, pernah nggak punya hubungan sama aku? Yang ada ngeliat tato gue juga kabur dia. Oh, jadi kamu nggak pernah punya hubungan sama? Nggak ada. Tapi pernah ketemu Pernah. berapa kali? 4 kali. kasihan udah punya suami, lu nanti udah Melinda tajam mulutnya, orang tangga. Udah. gue beritanya loh. Oh iya, beritanya kan ada tanda tanya tuh tanda Sekarang tanya. gini, punya suami. Gimana Bu? Jadi gimana Bu? Ya gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu. Sekarang gini, daripada nanti saya jadi gibah, lebih baik tanyakan sama orangnya. Kan itu kan antar kejujuran. Ya udah, tanya sama orangnya. Oh, ternyata orangnya katanya luruh, nggak ada Ya sudah, apa-apa. berarti kita fine aja kan. Kalau menurut kamu ada apa emang? gue nggak tahu. Nggak ada apa-apa. Gue sudah melupakannya. Tuh kan dia mau mancing-mancing, males dah gua. Iya, jelas. mau kemana Bu? Enggak. Mancing-mancing nggak jelas, Meli nggak kayak gitu loh caranya. Oh gue nggak ada mancing-mancing, Keles. Jangan mancing. Yang cari nama siapa? Lu atau gue? Kasus sudah 4 tahun.
ribut sih? Gue juga Ada apa sih? lu kan pernah ngomong sama gue, lu pernah nemuin bapak kan? Yeay, orang dia Ada sendiri apa sih ini ngomong kok. sebetulnya? Ih capek deh. Lu minta apa? Ntar gue bongkar lu yang malu lo. Aku nggak ngerti ceritanya. Emang dia menuduh kamu? Sendirinya ngomong. Orang beda ngomong ke orang beda. Yang jelasnya bukan begitu. Tanya sama aku punya kontrak sama Randy juga Mas Sinta Jojo. Tanya sama Putri Penelope, kita diundang buat acara di sana. Acara yang pertama aku yang datang ke sana. Dan bayar lagi, akhirnya aku datang itu sama mantan pacar aku Dika Mahardika. Jadi kamu nggak pernah deket sama? Nggak pernah sama sekali aku deket sama sangat menghargai dia. Kalau aku buka nggak yang malu. Jadi acaranya saya. Dia curhat. Habisin berapa gitu, harusnya sadar. Nggak, udahlah Mbak ya, maaf ya. Oke. Mbak Yuni yuk. Oke. Mbak. Thank you. Ya, thank you. Hah? Bintang tamu saya satu lagi kemana ini? Aduh! Lah. Kenapa kamu mau kemana? Udah. Sini. Duduk. Duduknya mau di mana? Sini duduk. Sebentar, sahabat-sahabatku tercinta. Ada apa sih? Aku ini nggak mau cari masalah. Iya, ya Ini udah. kasus Udah tahun. lama ya. Sudah lewat. Sekarang gini ya, mana ada si maling mau ngaku, tapi sebenarnya saya itu tidak pernah ngomong. Justru itu mulut dari dia sendiri. Oh, oke. Dia pernah menemui mantan suami saya 3 kali. Dan kalau masalah hubungannya itu saya nggak tahu. Oh, kamu nggak tahu? Saya nggak tahu. Jadi kamu juga nggak pernah ngomong apa-apa ya? Nggak pernah. Jadi kenapa dia marah kamu juga nggak Dan tahu? memang kalau ditemuin di lobi hotel, ya kan? Ya kan sih, memang saya pernah nemuin dia di hotel lobi. Di apa maksudnya di lobi hotel saya nggak tahu apa yang dilakukan, saya nggak tahu. Kamu nggak pernah bilang apa-apa dia ngapain di lobby hotel? Kagak siapa? Mulai lagi. Duduk. Enggak sebenarnya. Jadi kenapa dia marah? Dia bilang katanya, aku nggak pernah ada apa-apa. Dia tuh suka ngomong-ngomongnya begitu. Saya tidak pernah gini. Saya tidak mau bermasalah lagi sama orang. Iya. Ya kan? Saya tidak mau cari sensasi. Oke. Jadi apa? Kalau memang mau cari ketenaran, cari prestasi, jangan hanya dari yang macem-macem. Dan memang itu kan dia pernah bilang sendiri setelah selesai syuting acara yang sudah habis itu, dia bilang, Melina, lu pernah ketemu bapak lagi nggak sih? Enggak, orang saya 4 tahun udah bubar. Dan dia pernah bilang, saya pernah lo ketemu 3 kali di Garut. Nah, Terus dia bilang ketemunya itu ngapain? ih, gue nggak tahu, dan aku tuh nggak pernah cinta dia berbuat macem-macem. Kalau saya fitnah orang, saya dosa loh. Jadi kamu Dan sekarang gini, saya memang pernah nemuin dia itu di lobi hotel itu, dan memang bapak itu selalu di hotel itu. Dan pertama kali saya ketemu sama itu Juga sama- di hotel itu? Di hotel itu juga. hotel apa itu? Nggak perlu disebut, kasihan. Hotel cinta. Lagi pula nanti kesini harus bayar iklan. Oh iya. Gimana Itu sih, cinta Lucy? lap-lap. Oke, gini. Jadi kamu cuman sebatas itu. Tolong ya nanti. Tapi kamu apa rasanya? Tanya, bintang tamunya siapa? Kasih dan begini. Nanti yang ada masyarakat nilai ini jelek, nggak bagus. Tapi seru aku nontonnya Iya tadi. seru tadi. Loh, tapi kalau memang Sekarang gini, iya, Baru iya, kali iya. ini lo lihat orang Sekarang segini seru ya. Saya selalu bilang gini. Sekarang segini, saya tidak pernah bilang kalau dia ada apa-apa dengan suami. Kamu nggak pernah ngomong, cuman ketemu di lobby hotel. Sekarang gini, itu kan prediksi semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kalau saya ketemu dia di lobby hotel, kan ya masyarakat yang menilai, bukan saya. Masyarakat yang menilai kalau dia Oh, ngapa-ngapain. kamu cuman ngomong saya pernah ketemu dia di lobby hotel, Iya, gitu. di hotel itu. Di hotel itu, dia ngomongnya aku pernah ketemu di Garut. Oh, iya, pernah. Tapi Dia tidak ngomong. pernah ada kata-kata ada hubungan spesial. Nggak tahu. Terus kamu kenapa kalau ketemu dia agak Males aja. Kenapa? Nggak tahu. Jealous? Iya, amit-amit. Nggak jealous? Jealousnya itu kalau kita tuh harus cemburu sama wanita yang benar-benar muslimah. Oh gitu. Maksud aku, kalau aku lebih cemburu ngeliat orang yang rajin ibadahnya, yang ibadahnya luar biasa, itu baru aku cemburu. Oh, ternyata orang ini ibadahnya luar biasa. Bukan Oh, kalau sama cuma dia, sensasi. jadi kenapa kamu marah sama dia? Karena dia cari sensasi, karena dia cari sensasi. Nggak tahu lah, yang lu sini ya. Aku kan tanya. Yang ini dari sini. Apa? Tuh, Tuh, lagi tuh, ya, tuh, yang tuh. itu. Tuh, mobilnya pergi loh. Ah, mana tuh? Nah tuh, bintang tamu jadi kita doang. Iya. Biarin aja. Emang ini rumah kita kok. Oke, tadi, itu kabur deh pergi. Gak apa-apa, orang kaya. Oh, gitu ya.
Tadi Sinta Penelope sempat ngobrol di depan, kamu dengar nggak? Enggak, saya nggak peduli dia mau ngomong apa. Oke, ini buat yang di sini kan belum lihat ya? Lagi belum kasihan dia kan udah punya suami, kita doakan aja. Iya, Mudah-mudahan iya. rumah tangganya baik, sakinah, mawadah, warohmah. Ngapain sih diinin lagi? Itu kasus sudah lama kali. Udah lama. Dan lagi pula nggak ada kasus, saya sama Nggak ada dia. kasus ya. Saya juga kaget pas dipertemukan acara ini kok ada dia. Maksudnya malas aja gitu. Males ya? Saya malasnya karena kan memang tim-tim saya yang kemarin itu kan ya sudahlah gitu kan. Oke. Ini Coba pada kita mau lihat. naik- Maksudnya mereka pada mau cari sensasi lagi nih. Mereka tuh siapa? Nggak tahu. Oke, coba kita Kalau lihat. mereka tuh banyak orang loh. Dia ngomong apa sih Sinta Penelope? Apa yang menjadi gejala dirinya? Kita lihat yang berikut ini. Curhatnya tadi apa tentang Melinda mungkin? Curhatnya dia itu urusan orang sih sebenarnya ya, aku nggak mau ikut campur. Cuman kalau dibilang kita pernah ngobrol ya, aku pernah ngobrol sama gitu. Masalahnya apa sama Melinda, tanya aja. Dia ngerasa dia nanya, Cinta kalau misalnya beli baju buat manggung itu berapa gitu kan? Oh kalau aku di endorse sih, oh saya setiap manggung dimintain 50, gini. Terus istri saya, anak saya beliin mobil, dia minta juga. Oh dari mana saya tahu? Itu ceritanya depan kita semua kok gitu loh. Udahlah, nggak usah. Aduh, nggak deh, kampung banget dah, udah malas. Tapi intinya Kak Cinta nggak ada hubungan sama Bupati itu ya? Ada pasti hubungan aku sama dia, cuma hubungan pekerjaan, pertemanan, nggak lebih dari itu. Aku sangat ngehargain. Aku sangat sayang sama dia dan keluarganya sangat baik menjamu kami di rujatnya waktu itu, dan mereka orang yang sangat baik sekali, orang yang sangat terhormat sekali buat aku. Melinda ada yang pernah ngerugiin atau apa mungkin? Apa? Ngerugiin Melinda Itu urusan Melinda sendiri lah ya. Walaupun banyak curhatan ke aku juga itu urusannya dia sendiri lah. Aku bodo amat lah, malesnya jadi masalah-masalah ini gitu loh. Ya, males banget nih, enggak banget nih. Buat aku enggak banget. Ya. Thank you banyak Cinta ya. Sorry Kak Cinta ya. Tuh katanya dia memang bapaknya suka curhat. Pantes kemarin ada wartawan nunggu depan rumah saya, padahal saya lagi pergi. Kapan? Oh berarti ada yang mau nanya masalah ini kali ya. Yang beneran ini beneran. Beneran lillahi ta'ala, nunggu sampai malam. Orang sayanya di luar, lagi ada urusan kerjaan gitu kan. Saya berarti masalah ini. Jadi ini maksud kamu dia Aku nggak tahu. Aku punya feeling aja. punya feeling soal ini Nggak- gitu nggak- ya. kayaknya kok ada apa nggak Dia pernah. bilang katanya gitu, nanti saya buka semua ya, kalau jangan suka ngomong macam-macam Melinda gitu. Saya mau sekarang gini, saya ngomong macam apa kan saya pernah bilang cuma gini. Saya pernah ketemu Penelope. Klik. Saya pernah ketemu dia di lobi. Di lobi, dah. Di lobi ya kan? Nggak ngapa-ngapain, udah nggak ada embel-embelnya ya. Kan dan dia kan juga ngomong juga Apa? pernah ketemu saya. Bertemu di lobi karena nah, kan urusan yang kerjaan. masyarakat yang menilai bukan saya. Lobi apa itu? Nggak tahu. Di Cin. hotel. Lobi Saya. hotel. Lobi mana? Nggak tahu. Oke, baik. Kamu nggak harga katanya dia mau buka-buka beberapa itu dihabiskan katanya begitu. Apa sih yang dihabiskan sama Pak Deddy? Tapi kamu hubungannya baik sekali. Saya sama mantan suami sudah baik-baik saja. Kenapa? Kalau sekarang gini, apa sih yang mau dicari? Dia sudah punya suami, dia sudah berumah tangga, tinggal dia menata hidup ke depannya lebih baik lagi. Sudahlah yang lalu nggak usah diangkat-angkat lagi. Ini kasus sudah 4 tahun yang lalu. Mau apa lagi? Maksudnya saya tidak pernah punya kasus sama dia, Iya, nggak dan saya nggak pernah mau berantem sama ribut. Dan saya awalnya juga sama dia baik-baik aja. Mungkin karena gini, dulu manajer saya pernah sama dia juga. Dia itu nggak tahu lah tim apalah segala. Dan saya memang ketemu bapak itu lagi acaranya sih yang disebut tadi, saya nggak mau nanti yang ada pengacara lagi. Saya udah nggak mau, jujur saya udah nggak mau berusaha dengan pengadilan. Emang pernah? Cerai 4 tahun ini isbat pernikahan, saya perjuangan anak dan akhirnya saya menang. Ini urusan pengadilan juga. Ini pengadilan, saya cukup sudah. Kalau memang apa ya, mau cari apa lagi sih? Berpikir, mau karir, umur kita sudah tua. Dia punya anak, saya juga punya anak. Tinggal jalan hidup lurus ke depan, cari hidup yang maslahat, yang maslahat dunia dan akhirat, yang maslahat ya barokah kan rumah. Udah itu aja. Kamu kalau ketemu lagi sama dia masih akan panas begini atau gimana? Saya biasa-biasa aja awalnya kan. Yang panas duluan Tapi siapa? itu yang pindah kursi loh tadi loh. Loh, kenapa emang? Maksud aku kan biar ini host biar enak ngobrolnya. iya, bener. Gimana sih? Iya. Udah mulutnya jangan begitu careless, biasa aja dong. Baik. Baik. Sekarang saatnya 30 detik. Cakep nih ngerumpi ya, cakep banget dah. 30 detik no secret. Silakan. 30 detik dari Sinta Bahir dulu ke Melinda. 30 detik ucapkan sesuatu mengenai Melinda atau mengenai Sinta Bahir yang belum pernah diketahui oleh orang lain. Yang diceritakan apa kek? Misalnya sesuatu yang mungkin yang kontradiktif yang orang lain pikir, oh dia ini orangnya begini-begini, ternyata enggak. Ternyata saya tuh begini loh. Atau Melinda,
orang tuh menganggap saya itu begini-begini, padahal ya apa gitu ya, mengejutkan yang tidak disangka-sangka dan tidak dinyana-nyana. Kalau aku sih nggak ini ya. Jangan bilang aku sebenarnya cantik ya. Baru mau ngomong itu kan tadi. Kalau itu udah dari saudara. Gue nonton itu, lihat tayangan itu. Oke, ini langsung nggak pakai kursi? Nggak usah pakai kursi, baik. Takut ya? Oke. Oke. Silahkan dari Sinta Bahir, 30 detik dari Astagfirullahaladzim. sekarang. Orang banyak yang menilai kalau aku ini perempuan yang nggak benar karena film-film dan masa lalu aku. Tapi sebenarnya siapa sih manusia perempuan yang tidak menginginkan kehidupan yang seperti wanita-wanita normal, mapan gitu. Terus kadang-kadang orang melihat saya hanya dari segi kemewahan, tapi orang nggak ada yang tahu kan gitu. Terus kenapa saya mau menikah sama beliau? Ya ada hal yang tadi udah saya jelasin. Udah itu aja. Ya, pokoknya artinya ini sebetulnya mimpi banyak perempuan untuk bisa punya suami, hidup apa seperti itu ya. Alhamdulillah insya Allah mau tercapai. Mau tercapai di tahun ini. Amin. Melida, udah Oke. siap ya? Bismillah. Masih panas kayak. 30 detik dari sekarang. Manusia itu tidak sempurna, manusia itu tempatnya letak di salah dan khilaf, yang sempurnanya Allah. Tapi daripada kita menilai seseorang, sujud dengan seorang, lebih baik kita perbaiki diri kita sendiri. Jangan mau cari masalah sama orang lain. Jadi perbaiki diri sendiri menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah. Ciptakan prestasi, bukan sensasi. Kayaknya ngomong sensasinya itu dari hati yang paling dalam. Ini bibirnya memang tajam banget ya. Itu juga tajam. Bibir saya begini aja tajam, gimana kalau saya sulam bibir? Ini dorongannya kuat sekali loh dia ya tuh. Oke, baik. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya hari ini. Sebetulnya begini, kalau orang menonton gini, ini ngapain sih mengangkat tema perempuan-perempuan yang menikah dengan pejabat? Yang nyamain bajunya yang mana? Tadi gua nggak tahu. Oh iya, kamu datang duluan ya. Iya, Oke. datang duluan. Kan kita ingin melihat gambaran lain sebetulnya dari sisi kehidupan manusia. Tadi betul kata Melina bahwa kita sering menghakimi orang lain. Kita sering dengan mudah memberikan label dia yang salah, dia yang benar. Padahal sesungguhnya hidup itu tidak selamanya hitam dan putih. Ada sisi abu-abu yang kita tidak pernah pahami kecuali kita berada di posisi itu sendiri. Saya Karus. Kita jumpa lagi setiap Senin sampai Jumat di Trans TV hanya di program Rumpi.